Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan isi tentang makalah yang telah kami buat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan keanggotaan yang ada di dalam kelompok 8, yaitu Kori Prananda Aulia, Rafita, Dimas Akbar Nugroho, Zainuar Amarullah Lubis, Basania Nasution, dan Fauziah Amarani. Setelah itu, di sini memiliki dosen pembimbing, yaitu Bapak Muhammad Jusandri Batubara M. Hum. Baiklah, judul besar yang akan kami jelaskan yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional. Pengertian paradigma. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengumumkan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma mungkin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Baiklah, judul selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zainuar. Saudara Zainuar, saya persilahkan. Terima kasih Saudara Dimas, saya akan melanjutkannya. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Misalnya, 1. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pengembangan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan pengabaian pertimbangan etis. Kedua, pembangunan tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan pengabaikan manusia nyata. Ketiga, pembangunan harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Yang keempat, pembangunan dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. Dan terakhir, pembangunan diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang timbul bukan akibat malasnya individu atau warga negara, melainkan diakibatkan dengan adanya struktur-struktur sosial yang tidak adil. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Zainuar. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kori. Saudari Kori, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Prananda Aulia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa seperti akal, kehendak, raga atau jasmani, pribadi, sosial, dan ketuhanan yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila dapat dijadikan tolak ukur atau paradigma pembangunan nasional di berbagai bidang. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pengemban sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan sampai terbalik. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadaan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. Yang keempat, dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima,
mendapat nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan atau keadilan sampai keberadaban tersebut bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi, informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi dalam perwujudan masyarakat warga civil society dalam mencakup masyarakat tradisional berbagai asal etnik, agama, dan golongan, masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah nilai toleransi, nilai transparansi hukum dan kelembagaan, nilai kejujuran dan komitmen bermoral berdasarkan konsensus. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Apabila dicermati, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kehidupan kebudayaan di daerah. Sila pertama menunjukkan tidak satu pun suku bangsa atau golongan sosial dan komuniti setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul suku, kebangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. Sila ketiga mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kori. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fauzia. Saudari Fauzia, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Hamarani. Saya akan melanjutkan presentasi makalah kami, yang mana yang saya bahas kali ini adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap HAM. Yang kedua adalah adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, dan yang ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya yaitu Pancasila dapat dipaksakan berlakunya oleh negara, sedangkan segi negatifnya ialah pembukaan dapat diubah oleh MPR sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tertulis seperti Undang-Undang Dasar termaksud perubahannya. Demikian juga undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya harus mengacu pada dasar negara atau sila-sila Pancasila negara. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum yang baik tertulis maupun tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila, yang mana sila-sila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saya akan melanjutkan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila, pengelolaan ekonomi Indonesia diserahkan kepada 3 bentuk badan usaha, yaitu yang pertama koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia,
merupakan badan usaha non-profit yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Yang kedua, BUMN atau BUMD sebagai badan usaha yang berwenang mengelola sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga ialah badan usaha swasta sebagai badan usaha profit milik perseorangan atau kelompok yang mengelola sektor ekonomi yang belum mampu ditangani oleh koperasi atau BUMN atau BUMD. Apabila ketiga lembaga ini mampu melaksanakan tugasnya, maka Indonesia masih memiliki harapan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kemajuan dan tingkat stabilitas yang mantap. Namun kenyataannya, ketiga pengelolaan ekonomi ini tidak berkembang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fauziah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudari Rafita. Saudari Rafita, dipersilahkan. Baiklah, saya Rafita, saya akan melanjutkan presentasi kami. Pancasila sebagai paradigma pembangunan IPTEX. Atas dasar kenyataan di atas, maka perkembangan IPTEX harus memperhatikan aspek nilai. Sebagai bangsa yang telah memiliki pandangan hidup Pancasila, maka tidak berlebihan apabila pengembangan IPTEX didasarkan atas paradigma Pancasila. Oleh karena itu, pengembangan IPTEX harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa mengkomplementasikan IPTEX dalam perimbangan rasional, irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa pengembangan IPTEX harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, sila persatuan Indonesia mengkomplementasikan sifat universal dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam kaitan dengan sila-sila yang lain. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan landasan bahwa pengembangan IPTEX harus dilakukan secara demokratis. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadikan landasan bahwa pengembangan IPTEX harus dapat mendatangkan keadilan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama. Setiap orang bebas memilih dan memeluk agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua sependapat bahwa semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang paling luhur bagi umat manusia, baik dalam hubungan secara vertikal maupun horizontal. Tujuan pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial yang aman dan tentram, serta saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Pengembangan kehidupan beragama harus dilaksanakan atas dasar paradigma yang jelas dan dapat diterima oleh semua penganut agama dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama dengan paradigma Pancasila, kiranya cukup jelas langkah-langkah dan strategi apa yang harus dilakukan guna membangun kehidupan beragama yang paling menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Demikian, saya kembalikan kepada moderator Dimas Akbar. Terima kasih kepada Saudari Rafita. Baiklah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Saudari Basania. Saudari Basania, dipersilahkan. Assalamualaikum wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama Basania Nasution dengan NIM 0503202112. Alamat Aikilung atau Gunung Tua. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari makalah kami yang kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan yang Pancasila sebagai paradigma reformasi gerakan reformasi. Sejak bergulirnya sekitar tahun 1997 yang pada dasarnya memiliki tujuan, yaitu memperbaiki kinerja pemerintah di bawah pemimpinan Presiden Soeharto. Dengan panji-panji Orde Baru, Soeharto dianggap cukup berhasil dalam membangun pemerintah yang stabil. Di dalam kehidupan sosial politik yang baik telah menjadi landasan utama bagi pembangunan di bidang lain. Dalam rangka menyelamatkan kekuasaannya, pemerintah Orde Baru tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer sehingga terjadinya perubahan tugas dan fungsinya.
Militer bukan lagi sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai musuh rakyat. Sedangkan keberhasilan pembangunan yang dicapai pemerintah oleh Orde Baru hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat di Indonesia. Sementara sebagian besar masyarakat Indonesia justru hidup di bawah standar yang seharusnya. Kondisi kehidupan yang memprihatinkan itu telah mengunggah semangat para mahasiswa untuk melakukan gerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi. Dan sampai saat ini, gerakan ini terus mengelinding untuk mencapai sasaran yang dicita-citakan sesuai dengan nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Gerakan ini juga dipelopori oleh mahasiswa, telah melahirkan berbagai implikasi dalam berbagai bidang kehidupan. Amandemen terhadap Undang-Undang 1945 merupakan sebuah implikasi dari gerakan reformasi yang menginginkan adanya sistem kehidupan sosial yang lebih baik. Dan oleh karena itu, berbagai amandemen yang dilakukan oleh MPR merupakan upaya penyempurnaan Undang-Undang 1945 agar kehidupan ketenegaraan Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila, serta lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kondisi seperti ini membawa akibat yang sangat menyakitkan bagi rakyat, terutama lapisan masyarakat menengah ke bawah. Terjadi krisis multidimensional di Indonesia. Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang meyakini kebenarannya dan dapat diterima oleh bangsa Indonesia dapat berguna sebagai tolak ukur atau paradigma dalam setiap aktivitasnya. Yang mana artinya di sini, setiap perbuatan atau upaya dan tindakan bangsa dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan pemikiran ini, maka pembangunan dan gerakan reformasi harus menggunakan Pancasila sebagai paradigma. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari makalah kami. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Basania. Mungkin cukup sekianlah presentasi tentang makalah kami, isi makalah kami. Kami mohon maaf jika ada kata-kata kami yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.